Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari pertama setelah liburan panjang. Wakil Presiden mengadakan rapat koordinasi ya dengan sejumlah menteri. Ada Menko Polhukam, ada Menteri Keuangan, Menlu, cukup lengkap saya kira kehadiran para menteri di hari pertama ini. Yang dibicarakan tentu saja mungkin teman-teman sudah tahu, ini membahas khusus mengenai Papua. Karena memang Wapres mempunyai tanggung jawab untuk masalah Papua. Sebagaimana kita ketahui bahwa Papua kan sudah dikembangkan menjadi 6 DUB ya. Daerah baru, ada 6 provinsi sekarang, dan itu diharapkan bagaimana agar pengembangan Papua terutama terkait dengan pemerataan pembangunan itu segera terrealisasi. Itu salah satu pokok pembicaraan yang tadi banyak memakan waktu. Yang kedua tentu saja berbicara mengenai pola-pola penanganan keamanan Papua, gitu ya. Lah pola-pola penanganan Papua ini seperti apa? Itu memang belum selesai pembicaraan karena masih akan ada rapat lanjutan dan tidak ada pembicaraan yang berhubungan dengan itu untuk dibicarakan lebih jauh. 2 hal itu saja sebenarnya secara garis besar yang dibicarakan oleh Bapak Wakil Presiden dan sejumlah menteri. Diharapkan juga kenapa mengundang Menteri Keuangan, karena ini juga menyangkut dengan anggaran yang cukup besar terkait dengan membangun infrastruktur dan seterusnya. Dan ini juga ada kaitannya dengan rencana kunjungan Wakil Presiden bulan Juni, insya Allah akan datang ke sana. Diharapkan ada bukan saja perencanaan tapi sudah pelaksanaan yang cukup signifikan terkait dengan pemerataan pembangunan Papua. Nah, mengenai pola-pola penanganan masalah keamanan itu memang sebagaimana kita ketahui bahwa ya Papua kan memang ada daerah-daerah tertentu ya. Daerah-daerah tertentu ya Papua Tengah dan pegunungan yang memang masih bermasalah dengan persoalan keamanan. Itu tadi juga dibicarakan secara khusus dan itu masih belum selesai. Pola dan cara penanganannya seperti apa. Masih akan ada detail-detail yang akan dirumuskan oleh tim dari rapat koordinasi ini. Itu saya kira 2 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan siaga tempur dan penanganan sandera seperti yang sudah ditanyakan ke Pak Wapres tadi dalam rapat, sebenarnya apa sih Pak yang akan dilakukan oleh TNI atau oleh pemerintah untuk membebaskan sandera dan mengurangi korban? Ya, itu tidak bisa dibicarakan ini karena sudah kesepakatannya di dalam tidak akan ada pembicaraan terkait dengan detail teknis mengenai pola-pola pengamanan Papua, termasuk soal-soal yang terkait dengan pilot itu. Tapi sedang ditangani dengan baik. Insya Allah ditangani dengan baik lah. Tadi Pak Wapres menyinggung mengenai ada anggota TNI yang tewas Pak di Papua. Apakah Pak Wapres menekankan agar itu tidak terjadi lagi Pak? Tentu saja kalau itu Pak pasti, tapi itu kan detail kecil ya yang dibicarakan dalam konteks teknis di lapangan. Jadi tidak dibicarakan itu, tapi lebih pada besarannya seperti apa yang mesti dihadapi oleh pemerintah supaya penanganan pola-pola penanganan Papua itu efektif, terutama yang menyangkut soal koordinasi. Karena selama ini koordinasi itu saya kira sudah berjalan dengan baik, tapi harus ditingkatkan terus-menerus. Kira-kira gitu. Apakah Pak Wapres menginstruksikan Panglima TNI untuk melakukan penanganan lebih keras atau bagaimana Pak? Panglima TNI sudah memberikan satu istilah ya, siaga tempur, ya siaga. Saya kira itu juga cukup signifikan arti dari apa yang disampaikan oleh Panglima TNI, karena itu artinya bahwa bagaimana agar pihak-pihak keamanan di Papua supaya lebih siap dan lebih profesional.
Enggak, soft approach saya kira tidak dihilangkan. Tetap jalan seperti itu. Kesejahteraan tetap jalan semuanya. Jadi ini ada istilahnya penebalan terhadap apa yang selama ini sudah berjalan. Lebih pada itu. Dengan perluasan tadi DUB dan juga pembangunan infrastruktur, apa juga dibahas tadi tentang pembangunan infrastruktur dan keamanan, Pak? Ya itu makanya saya bilang tadi kenapa misalnya Ibu Menteri Keuangan diundang antara lain karena menyangkut pembiayaan yang cukup besar. Makanya diundang. Sehingga ada semacam komitmen bersama untuk bagaimana membangun kesejahteraan Papua itu lebih cepat. Pembangunan untuk pemerataan Papua lebih cepat. Pembangunan kodam baru, Pak, di DUB Papua yang baru. Iya, itu makanya tadi kan semua infrastruktur kan. Infrastruktur itu artinya kita berbicara persoalan kepolisian, TNI, dan ya pemerintahan, terutama pemerintahan yang paling pokok. Karena itu kan pelayanan sipil terutama yang diutamakan seperti itu. Semuanya tadi dibicarakan, dilaporkan. Tapi itu tidak detail banget karena itu nanti akan ada rapat lanjutan berikutnya. Ini terkait apakah kita perlu utama tadi, utamakan tadi juga kesejahteraan juga. Sebenarnya kan bertolak ya dari sebelum pembentukan badan itu juga sudah banyak dikatakan apakah pendekatan kesejahteraan ini bakal efektif untuk mengatasi anarkisme dan juga itu yang Iya begini Pak, separatisme itu kan tidak seluruh Papua kan sebenarnya kan. Dan kalau kita bicara soal kesejahteraan di Papua itu kan seluruh Papua. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal ada ketidakamanan itu kan sebenarnya kan sebagian kecil dari Papua kan sebenarnya kan. Dari wilayah yang demikian luas itu. Kita bicara misalnya Papua Selatan, aman, damai, nggak ada masalah kan seperti itu. Jadi memang ada daerah-daerah tertentu, tapi kan tidak dengan sendirinya lalu kemudian pendekatan kesejahteraan tidak dilakukan, terutama di daerah-daerah yang selama ini aman kan harus terus dilakukan perencanaan yang selama ini berjalan kan. Nah, begitu juga terkait dengan masalah-masalah yang selama ini dianggap tidak aman, misalnya rusuh, bukan berarti pembangunan kesejahteraan tidak dijalankan, enggak, tetap harus jalan paralel gitu. Sebagaimana yang selama ini sudah sering dikatakan oleh entah Wapres, entah Menko Polhukam, entah Pak Tito sebagai Mendagri kan selalu itu ditangani secara bersama-sama. Pendekatan keamanannya sendiri apakah juga akan menambah pasukan? Sebab tadi Pak Wapres sebenarnya juga menyebut soal pendekatan keamanan. Ya itu kita tidak bicara teknis seperti itulah nanti biar Pak Panglima lah yang berbicara seperti itu. Mengenai penambahan tentara atau apa dan segala macam itu. Tapi dengan ada penebalan artinya tetap akan ada penambahan ya Pak ya? Bukan, penebalan itu dalam artian efektivitas bagaimana supaya keamanan pola penanganannya lebih tepat kira-kira seperti itu. Untuk agenda Pak Wapres sendiri Juni apa aja sih yang kira-kira akan dilakukan di sana? Ya, yang sudah pasti kan ada banyak harapan dari masyarakat Papua terutama di teman-teman dari tokoh-tokoh gereja. Itu misalnya mengharapkan ada pembangunan Kristen Center, Papuan Kristen Center misalnya. Itu misalnya Wapres punya concern untuk datang dan melakukan semacam mungkin groundbreaking ya peletakan batu pertama dan seterusnya. Itu salah satunya, dan masih banyak hal-hal yang lain yang kantor pusat pemerintahan di 4 DUB itu. Itu salah satunya seperti itu. Dan ya selama ini bukan hanya seremonial, kalau itu kan menyangkut perencanaan kan mesti harus dilakukan proses kan. Ya, harus ada langkah-langkah awal. Nah, langkah awal itu ketika itu misalnya negara sedang melakukan proses perencanaan pembangunan dengan biaya berapa, kan harus dimulai. Ya otomatis dengan sendirinya harus ada seremonial tentu saja, tak terhindarkan. Terkait dengan 5 anggota TNI yang tewas itu, kan banyak masyarakat yang geram nih Pak. Kalau dari Pak Wapres sendiri menilai seperti apa sih Pak dengan adanya anggota TNI yang tewas ini, apakah menjadi sebuah resiko atau ancaman atau bagaimana Pak?
Saya kira Wapres sudah memberikan pernyataan terkait dengan itu dan itulah sebabnya kenapa tadi dia dilakukan rapat koordinasi itu salah satunya bagaimana agar pihak keamanan lebih lebih siaga, lebih efektif, koordinasinya lebih baik. Saya kira semuanya itu agar dilakukan dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Gitu. Untuk rapat lanjutannya Pak, kapan? Bulan ini kan atau? Ya kalau tadi kesepakatannya nggak sampai bulan depan, jadi ini secepatnya akan dilakukan. Mungkin seminggu atau setengah bulan sudah akan ada pertemuan lagi. Belum, hasil belum. Saya kira kita tidak bicara hasil seperti itu. Oke ya, makasih ya. Assalamualaikum.